Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video final di mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar. Untuk judul materi saya yaitu pengertian teori belajar kognitif. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materinya. Jadi, pengertian belajar. Sebelum membahas teori belajar kognitif, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan belajar itu sendiri. Secara etimologi, kata belajar berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ajar atau proses mendapatkan pengetahuan. Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psikofisik menuju perkembangan pribadi seutuhnya. Nah, kegiatan psikofisik adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan keterpaduan antara jiwa, psikis, atau mental, dan raga, fisik atau jasmani. Ini mencakup proses mental seperti emosi, motivasi, dan kognitif. Nah, adapun berikut poin-poin penting terkait kegiatan psikofisik. Yang pertama ada contoh penggunaan, seperti belajar di sekolah, melakukan olahraga, berlatih, dan sebagainya. Yang kedua ada sinonim atau istilah terkait perkembangan motorik, aktivitas jiwa raga, proses psikomotorik, perilaku holistik, dan perkembangan mental fisik. Yang ketiga ada aspek psikofisik, yaitu meliputi sikap, kebiasaan, emosi, keyakinan, dan motivasi yang memiliki dasar fisik pada sistem saraf dan kelenjar. Terus ada tujuan, yaitu mengembangkan potensi manusia secara utuh, cipta, rasa karsa, serta meningkatkan keterampilan motorik, koordinasi otot. Nah, adapun pengertian belajar para ahli, yang pertama itu ada Slameto mendefinisikan bahwa belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ahli kedua yaitu Oimar Hamalik mendefinisikan bahwasanya belajar sebagai modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan pengubahan kelakuan. Dapat disimpulkan bahwa belajar pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri individu sebagai hasil dari pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan. Perubahan tersebut bersifat relatif permanen dan mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun teori belajar penemuan Jerome S. Bruner. Jerome S. Bruner adalah seorang psikolog kognitif Amerika yang mengembangkan teori belajar penemuan discovery learning. Bruner berpendapat bahwa belajar yang paling efektif adalah belajar melalui penemuan, di mana peserta didik secara aktif terlibat dalam proses eksplorasi dan penentuan pengetahuan untuk dirinya sendiri. Bukan hanya menerima pengetahuan yang sudah jadi dari guru, akan tetapi ini lebih melibatkan kepada diri siswa tersebut untuk mendapatkan suatu pengalaman dari terjun ke lapangan secara langsung. Nah, adapun prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Pertama, prinsip keaktifan peserta didik, active learning. Teori kognitif memandang peserta didik bukan sebagai penerima informasi yang pasif, melainkan sebagai pemproses informasi yang aktif. Peserta didik secara aktif mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui proses berpikir, penalaran, dan pemecahan masalah. Kedua, prinsip kebermaknaan belajar. Belajar yang efektif terjadi ketika informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitif peserta didik. Ketiga, prinsip perkembangan bertahap. Kemampuan kognitif seseorang berkembang secara bertahap sesuai dengan usia dan kematangannya. Adapun kesimpulan, jadi berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya belajar suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri individu sebagai hasil dari pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan. Perubahan tersebut bersifat relatif permanen dan mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Belajar berlangsung sepanjang hayat dan terjadi di berbagai konteks kehidupan. Demikian, terima kasih atas materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.